dilunasi di hari Senin dan sekarang itu udah hari Selasa, udah meleset ya guys ya. Dia komen guys, ibunya Mbak Sela gitu. Dia buat TikTok terus di komen sama AV Media, aku hadir Bu, siap mengabadikan momen 7 bulanan. Tapi dilunasi dulu gih Bu, karena Bu Kana namanya gitu. Terus balasannya Bu Kana ini sangat-sangat menyejukkan hati, sangat-sangat ramah, alias duduk urusanku kok kon. Waduh, lebih galak yang utang daripada yang diutangin loh. Laporkan sebagai kasus penipuan sejak 2009 hingga 2010. Sabah masuk dalam daftar hitam nasional atau DHN. Kayak Tarman ini bisa masuk dalam daftar hitam gitu. Kayak Tarman daftar hitam loh. Apa ilmu hitam? TP Darmo Surabaya ini nggak ada guys. Yang ada adalah KCU Darmo. Itu cabang utama, bukan cabang pembantu. Tarman itu aja bilangnya mah saya nggak punya orang tua, nggak punya anak, nggak punya istri. Akhirnya BCA klarifikasi, nggak ada bank itu di dalam ceknya Tarman. Loh, itu bank apa man? Bank Kotan man? Gimana man? Nah, jadi kita masih update kasus cek 3 miliar ya dari Kek Tarman ya. Nah, di sini ternyata ada beberapa hal yang harus kita update ya. Yang pertama adalah nasib vendor guys, sampai sekarang belum dibayar gitu. Ketika vendor nanya ke keluarganya Mbak Sela, keluarganya Mbak Sela juga angkat tangan, nggak mau bayar. Duganya seperti itu ya gitu. Dan ternyata dari Bank BCA juga mengkonfirmasi bahwa alamat bank di dalam ceknya Tarman itu diduga itu fiktif alias PALSU, palsu. Bukan pulsa ya. Jadi gimana sih kabarnya man? Kenapa kamu menghilang man? Waduh. Mbak Sela gimana Mbak Sela? Apakah masih berbulan madu? Lama juga bulan madunya ya. Kayak Tarman nggak keluar-keluar kamar nih Mbak Sela. Gak lihat berita bagaimana nih? Oke, kita akan update ya kasus ini ya. Di mana update pertama adalah masalah vendor ya. Yang dari AV Media ya. Waduh. Jadi pemilik vendor AV Media itu sudah speak up juga ya. Ini sudah dapat di TikTok ya. Izin mengatakan bahwa sampai sekarang belum juga guys dibayar gitu, kita lihat ya. Halo semuanya, saya owner dari AV Media. Sudah dibayar apa belum? Mas, udah dilunasi apa belum? Jadi saya sendiri dijanjikan oleh pihaknya Site untuk pembayaran bakal dilunasi di hari Senin dan sekarang itu udah hari Selasa, udah meleset ya guys ya. Namun sampai sekarang nggak ada keterangannya. Nah, saya harus gimana? Nah, itu deh guys, singkat saja guys, sampai sekarang belum dibayar ya. Tadinya dijanjikan hari Senin ya, hari Senin kemarin. Kan Let's Go juga menduga hari Senin itu, oh banknya udah buka, apakah akan dicairin gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada, udah hari Selasa kemarin dia buat video ini nggak ada juga. Bahkan hari Rebo kemarin Let's Go nggak buatin video ya, buat kasih waktu. Siapa tahu Bang Tarman, kayak Tarman dan Mbak Sela ke bank gitu. Ternyata nggak ada update juga, waduh. Dan kenyataannya di sini belum terbayarkan. Tapi nggak cuma itu guys. Di TikToknya AV Media yang baru, di dugaannya ya, dia komen bu lagi. Dia komen guys gitu. Komen ibu-ibu gitu. Ke TikToknya dugaannya ya ini kayaknya ibunya Mbak Sela gitu. Dia buat TikTok terus di komen sama AV Media, aku hadir Bu, siap mengabadikan momen 7 bulanan. Tapi dilunasi dulu gih Bu, karena Bu Kana namanya gitu. Terus balasannya Bu Kana ini sangat-sangat menyejukkan hati, sangat-sangat ramah, alias duduk urusanku kok kon. Waduh, duduk urusanku kok kon. Lah, terus iki urusan sopo, Mbak? Mbak Ayu cantik ini itu urusan sopo? Urusan Kek Tarman. Iki loh Kek Tarman di mana ini sekarang? Tuh, Mbak Kana atau Ibu Kana ini bagaimana sih? Kayaknya ini artinya ini bukan urusanku kok gitu, kamu gitu. Kayak gitu ya. Ini bukan urusanku kok kamu gitu. Kan itu kan kamu ya. Duduk urusanku gitu. Bukan urusanku kok kamu. Waduh, urusan siapa sekarang? Urusan netizen. Jangan sampai jadi urusan kepolisian ya gitu. Ini ketika AV Media nanya di TikToknya yang diduga adalah ibunya Sela, kok balasannya sangatlah ramah. Kok sangat ngeyel gitu. Ya pantas Mbak Selanya tetap menikahi Kek Tarman ya. Mungkin teman-teman Mbak Sela, nah dugaan aja ya nih, teman-teman Mbak Sela atau tetangga-tetangga Mbak Sela atau urusan-urusan keluarga Mbak Sela, mungkin udah dikasih tahu Mbak Sela yakin nih mau nikah sama Kek Tarman. Duduk urusanku kok kon gitu. Jangan jawabannya gitu ya. Mbak Sela yakin mau nikah sama Kek Tarman ini. Ini temannya kakekmu loh gitu.
Tuduh urusanku kok kon. Waduh, bukan urusan kita sih gitu. Tapi kalau vendor belum dibayar, bisa jadi urusan polisi nantinya nih Mbak. Tuh. Ini masih bagus ya, vendor masih speak up di TikTok. Takut-takutnya kalau kayak kandang Pacitan kemarin, vendor lapor polisi, aduh ribet ini. Ya nggak guys? Ini kok seakan-akan lebih galak yang ditagih. Lebih galak yang ngutang daripada yang diutangin loh. Yang diutangin aja nanyanya baik-baik loh. Bagaimana nih ya? Bagaimana ini? Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan guys. Kok vendor dimarah-marah? Kemarin vendor tuh bukan dimarah, tapi dibayar gitu. Waduh. Dan ini juga ada ya dari Tribun. Let's go dapatkan. Kabarnya pihak BCA ini udah konfirmasi guys. Jadi ada alamat di ceknya Kek Tarman ini. Nah alamatnya ini ternyata salah. Dan juga nggak ada sebenarnya. Alamat bank itu nggak ada gitu. Dan juga nomor seri, nomor cek itu juga diduga palsu alias fraud gitu. Coba kalian lihat aja ya. Cek 3 miliar rupiah tersebut terus menuai polemik lantaran dipertanyakan keasliannya. Cek milik Mbah Tarman berasal dari salah satu bank swasta di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya KCP Jalan Darmo. Cek milik Mbah Tarman ini memiliki nomor seri CA8680652 dengan tanggal keluaran 10 Oktober 2025. Pihak bank menerangkan bahwa nomor seri untuk cek umumnya berbeda dan tidak ada kesamaan. Hal ini menyusul banyaknya cek lain dengan nomor seri yang sama dan dilaporkan sebagai kasus penipuan sejak 2009 hingga 2010. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI sendiri, penggunaan cek dan biliet giro diwajibkan bagi pihak bank untuk mencantumkan nomor yang unik dan tidak boleh ganda atau sama. Jika nomor seri ganda, maka akan ada penolakan clearing alias penarikan ditolak lantaran dianggap tidak memenuhi syarat formal atau dicurigai sebagai warkat palsu atau fraud. Selain itu, akibatnya juga akan menyebabkan nasabah masuk dalam daftar hitam nasional atau DHN. Sementara itu, Mbah Tarman sendiri menegaskan bahwa cek 3 miliar rupiah miliknya asli. Nah, itu dah guys. Jadi di sini diduga yang pertama adalah nomor seri ya. Nomor seri ini ternyata banyak banget di internet yang sama. Nah, ini dugaan kalau ini palsu, waduh diduga palsu ya gitu. Ini pihak bank bisa menuntut ya, mempidanakan gitu. Dan bahkan kalau nggak dipidana ya nasabah ini atau Kek Tarman ini bisa masuk dalam daftar hitam gitu. Kek Tarman daftar hitam loh. Apa ilmu hitam? Bisa menggait Mbak Sela itu punya daftar hitam apa ilmu hitam? Nah, kita kan bertanya ini ya gitu. Karena kalau dilihat di sini ya, katanya KCP Darmo ini kan Surabaya. Ternyata KCP Darmo Surabaya ini nggak ada guys. Yang ada adalah KCU Darmo. Itu cabang utama, bukan cabang pembantu gitu loh. Nah, jadi KCP Darmo ini sebenarnya nggak ada. Dan alamatnya pun salah gitu. Bukan di tempat yang seharusnya. Kalau kalian lihat ini nih KCU Darmo, Jalan Raya nomor 5. Nah, itu yang diduga palsu ya. Ini bahkan pihak bank sendiri sudah konfirmasi ya melalui Tribun. Nah, masih banyak yang bilang ini kan urusan pribadi, bukan urusan Anda. Waduh, padahal di sini sudah jelas dibilang ketika ini banyak terjadi penipuan dari tahun 2009 sampai 2015. Nah, ini sudah banyak terjadi cek penipuan dengan menggunakan nomor yang sama. Nah, kita kan takutnya kok bisa sangat kebetulan. Pertama, kebetulannya adalah cek yang sama yang ada di internet. Kedua, kebetulannya adalah Kek Tarman pernah masuk penjerong. Jeruji besi itu. Waduh. Ya masa nggak curiga ya? Pasti kita curiga lah. Terus yang ketiga adalah vendor nggak dibayar. Nah, ini kan aneh juga ya. Yang keempat, sampai sekarang katanya Mbak Sela kan marah ya. Tunggu saja kalau sampai cek ini cair ya. Gitu. Saya akan sikat kalian semua. Waduh. Kek Tarman yang disikat Mbak Sela. Biar nggak kisut. Canda ya gitu. Jadi Kandang Pacitan pun kemarin juga udah lapor ke polisian ya, gitu mengenai hal ini. Apakah kandang Pacitan ini alias mungkin tetangga ya, tetangga Mbak Sela ini punya hak untuk melaporkan ini ke kepolisian? Nah, menurut Let's Go, bukan menurut Let's Go ya, memang datanya semua orang ya, punya hak jika mengetahui adanya tindakan pidana yang dia ketahui gitu, untuk dilaporkan ke kepolisian kalau sudah memasuki tindakan pidana. Apakah ada berhak Kandang Pacitan untuk lapor? Berhak, itu haknya Kandang Pacitan untuk melaporkan adanya tindakan penipuan, dugaan tindakan penipuan gitu. Tapi kalaupun Mbak Sela nggak keberatan ditipu oleh cintanya Tarman, karena sudah cinta kan, aku emang udah tahu cek ini kosong, biar direstuin keluarga gitu. Karena aku emang cinta sama dia emang tulus gitu. Ya nggak masalah, Mbak Selanya nggak masalah, tapi Bank BCA-nya bisa jadi masalah. Nah, jangan-jangan takutnya Bank BCA-nya yang menuntut Kek Tarman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ketahuan ini dugaan menipu, nah vendor-vendor yang belum dibayar kan ketar-ketir juga ya. Oh, kalau ini beneran nipu, ceknya palsu,
berarti ada harapan aku nggak bakal dibayar nih. Kenapa? Karena orang sedekat, orang yang dicintai kakek Tarman aja ditipu. Dugaannya kan. Istrinya aja ditipu dugaannya. Apalagi aku yang cuma vendor. Ditipu aku nanti nih. Nah, itu kan jadi bikin was-was vendor gitu. Karena seheboh ini apakah berhak dia melapor? Ya berhak aja sih kandang pacitan ya. Tapi nanti yang dirugikan urusan kepolisian ya gitu. Apakah kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini sebagai tanda kutip dugaan pidana penipuan karena ceknya palsu, ataupun ternyata setelah dicek, setelah diinvestigasi ternyata ceknya palsu ini adalah cuman cek properti doang gitu. Cuman alat properti untuk mahar, sebenarnya cek yang asli ada, cuman nggak dipakai, atau uangnya memang ada gitu, cuman nggak dipakai. Nah pertanyaan kita kan, dengan cek ini, dengan cek yang palsu ini, seperti yang Mbak Sheila bilang itu kan asli. Di bank mana sih bisa dicairin ini? Di bank BCA kan udah pasti nggak bisa. Apa di bank apa? Di bank Kotan. Ada itu mungkin. Di sana ada loh. Di Malaysia ada namanya Bank Kotan gitu. Kotan namanya, tambah bank aja. Di mana nih? Apa di bank gaib gitu? Kalau ternyata Pak Tarman punya uang 3 miliar ya alhamdulillah. Ibunya Mbak Sheila pun ditanya ini kelanjutan kasus kakek Tarman ini. 2-3 miliar itu dapat dari mana? Nah, ini tanggapannya Ibu Sheila. Tarman itu aja hilangnya mah, saya nggak punya orang tua, nggak punya anak, nggak punya istri. Saya itu nabung uang dari 22 tahun yang lalu. Dari usaha apa? Ya nyupir, bisnis, cengkeh garing. Nah itu, jadi dia cerita ketemu Tarman ini bilang, saya ini udah nggak punya orang tua, saya nggak punya istri, nggak punya anak. Saya nggak punya orang tua karena saya yang sudah jadi tua. Bagaimana ya? Dia nggak punya istri, nggak punya anak. Nah itu kan agak janggal juga ya. Masa nggak punya istri, nggak punya anak sih? Umur segitu dengan kekayaan miliaran. Dia punya uang miliaran itu dari mana? Dia bilang nabung selama 22 tahun. Itu terhitung 22 tahun lalu ya, berarti 2013. Bukan ya? 2003 berarti. Wah, anjay. Terus pekerjaannya dia sebagai supir dan juga bisnis cengkeh garing. Nah, Lisko tanya ChatGPT ya, berapa sih berarti kalau dia punya uang 3 miliar selama 20 tahunan gitu? Berarti Tarman itu dari 2003, dia itu harus menabung sebanyak 12.500.000. Anjay, gokil. 12.500.000 per bulan, guys. Dari tahun 2003 tuh kalau dia punya uang 3 miliar ya. Nah, ya kalau kita bilang dari bisnis, Lisko tanya mungkin bisnisnya cengkeh garing kan? Berapa sih cengkeh garing gitu? Kalau Lisko lihat di sini, ini dapat data dari ChatGPT ya. Dia bilangnya kalau harga rata-rata cengkeh garing itu 150.000 per kilogram ya, 150.000 per kilogram. Hasilnya per tahunnya itu 350 kilogram, anjir, 350 kilogram per tahun guys. Berarti dia punya sekitar 3 hektar cengkeh garing. Selama setahun dia bisa menghasilkan 350 kilogram dengan harga 150.000 per kilo untuk punya duit 3 miliar rupiah. Wanjay, kaya man ya. Waduh. Tanah di mana nih man? Tanah Firdaus atau gimana? Ya nggak boleh suuzon juga ya gitu. Kita harus husnuzon ya. Sekarang juga nasib ya, bukan nasib, kabar dari Mbak Tarman dan Mbak Sheila juga nggak ada ya itu. Apakah masih berbulan madu? Nggak pulang-pulang dari bulan madunya? Waduh, itu bingung juga ya. Bukannya bingung ya, lama juga sih. Mantap juga sih. Kayak Tarman ya, bulan madu lama, mantap juga kayak Tarman gitu. Terus nasib orang tuanya gimana sekarang? Kalau tadinya orang tuanya sangat yakin dengan kayak Tarman ini, tapi dengan berita yang ada, bahkan BCA pun klarifikasi, pasti ada kecurigaan sedikit kan, waduh bener nggak nih ceknya nih gitu. Terus masalahnya kan kabar burungnya ya, tetangga-tetangga yang datang tuh kan dapat 100.000 ya, itu udah untung banget tuh tetangga-tetangga ya, dapat 100.000 ya gitu. Jadi 100.000 ini siapa yang ngasih nih gitu? Apakah dikasih Tarman atau dikasih dari keluarganya Mbak Sheila gitu? Nanti kan takutnya bilangnya diganti gitu loh, berarti boncos berarti keluarganya Mbak Sheila nih kalau misalnya dia yang bayar ya gitu. Terus nasib Toyota Camry-nya mana nih gitu? Mana nih Toyota Camry-nya yang kemarin diduga disewa ya gitu? Disewa sama siapa sih? Ini cash apa sewa ya? Nah, kalau sewa berarti BPKB-nya di mana? Di Mbak Sahara tuh. Di Mbak Sahara tetangganya Imin gitu. Di mana ini pertanyaan kita ya? Nah, itu dia sih yang bisa kita update ya gitu. Banyak yang cerita ya, ini Mbak Sheila nih
nggak bisa bedain yang mana orang berduit sama orang berkulit. Nah, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah, kalau banyak yang bilang nggak usah dicampuri urusan rumah tangga, ya kita nggak campuri urusan rumah tangga ya. Kita lebih ngurusin urusan cek penipuan dan kepalsuan ini. Apakah benar cek ini palsu? Kalaupun palsu berarti ada tindakan indikasi penipuan. Dan kalau ini palsu, apa motivasi menggunakan cek palsu gitu. Dan kalau di sini banyak teman-teman yang bilang ya, apapun kejahatan atau pemalsuan itu harus dipenjarakan, jangan menormalisasi kebohongan dan pemalsuan gitu ya. Lesu setuju sih. Takutnya kan kalau di desa-desa ternyata Tarman ini dugaannya kalau memang penipuan ini benar ya, berhasil. Nah, nanti takutnya ada kakek-kakek teman-teman Tarman lain yang terinspirasi ya. Kakek Tarman kan punya teman, aku kemarin nikah sama yang lebih muda loh. Caranya begini, kamu punya cek kayak seperti ini, nah, kamu iming-imingi saja itu. Yang muda-muda, dia pasti mau kasih 5 miliar. Lo. Cowok kan gitu ya, nongkrong-nongkrong, dia pamer-pamer cewek cakep gitu. Takutnya ditiru sama kakek-kakek yang lain gitu. Ya itu dia yang sudah sampaikan guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Thank you banget atas supportnya. Kalau kalian ada info yang baru, coba kalian komen aja buat Let's Go. Thank you banget atas supportnya. Terima kasih banyak untuk Sri Sultan kita sudah bersama satu. Jinak merpati lebih jinak bulu sendiri. Thank you banget atas supportnya. Makasih banyak kakak-kakak Sultan Permaisuri yang mulia Ratu Sri Sultan 861. Jadi yang bisa disampaikan kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sawernya di bawah ya, atau dari super tank aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.